Halo abang-abang. Hai. Halo. Hari ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sama siapa lagi Pak? Kita masih ada di daerah timur. Kemarin kita kan baru ngobrol dengan Dan Ramil di Kodam 9 Udayana, salah satunya di Belu. Nah, kita nggak jauh dari situ, masih ada teman papa deket-deket situ. Ada di Kompi Kavleri KKA, Komodo Satria Anuraga. Jauh banget ya. Teman papa banyak di seluruh Indonesia. Ini masih dari situ. Nah, teman-teman papa ini mempunyai suatu kegiatan yang luar biasa. Mau tahu kegiatannya? Mau tahu. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Biasa aja sih. Hah? Biasa aja. Tapi boleh deh. Biasa aja ya, udah nggak jadi. Boleh. Penasaran nggak? Dengan nih kita berapa orang Pak nanti yang mau ngobrol? Nanti akan Bapak undang 3 orang teman Bapak. Biasanya, Bapak kebiasaan mainnya keroyokan terus. Kebiasaan. Oke. Ya. Orang-orangnya apa sih yang yang menginspirasi dari mereka nih apa? Coba ayo Lihat aja. Mana cepet. Oke, kita panggilkan. Langsung aja kita masukkan target operasi kita kali ini. Oke, masuk. Sembreng. Oke Kak, ini sekarang kita sudah sama teman-teman Bapak nih, para prajurit-prajurit yang luar biasa yang ada di Belu di Atambua. Nah, mereka adalah orang-orang hebat nih. Ya, nanti kehebatannya apa, kita bisa tanya-tanya sama mereka. Silakan Kak, tanya-tanya. Halo abang-abang, rame lagi nih. Kemarin udah rame, sekarang rame lagi nih, main keroyokan terus Bapak. Halo. Dari NTT lagi nih. Halo. Aduh, masih terlalu kaku Kak. Tegang banget, jangan tegang ya, lemesin biasa aja. Santai. Nanti Santai dulu, santai. Nonton, ikut tegang nih yang nonton. Tenang, santai, relax. Jangan-jangan ada propose di depannya jadi takut. Ada yang plototin di depannya ya. Ayo, coba ulangi lagi. Halo gitu. Oke, sekali lagi ya. Halo abang-abang. Hai. Halo. Gak apa-apa. Udah tentara, pesilat lagi. Jadi mereka harus begitu sikapnya. Harus pesilat, benar-benar udah tentara pasti harus jaga sikap, harus behave ya walaupun pesan. Coba dong Bang, perkenalkan diri dulu nih dari abang yang sendirian aja. Yang di sana, abang siapa namanya? Ayo, mulai dari yang sendirian. Sendirian nih, jomblo nih jangan-jangan. Izin memperkenalkan nama saya Joseph Sekisen Sekangkat, Season 2, NRP 2121 01 16 790 Asal saya Flores, Memiri. Umur saya 21 tahun. Sekarang berdinas di Kompi Kavleri Komodo Satria Anuraga. Selesai. Aku ya Bang. Oke. Tanya dulu, udah punya pacar belum? Siap, sudah. Oh sudah. Hai pacarnya Bang Yosef. Pacarnya. Mau bilang belum, takut nanti pacarnya nonton. Langsung gitu ya. Pesan juga takut sama cewek. Oke, next sama abang yang satu lagi.
Bang. Perkenalkan, nama saya Danang Edi Saputro, pangkat prajurit 2, prajurit 1, asal dari Madiun, Jawa Timur. Saya berdinas di Kikaf KKA. Status sudah menikah. Jangan ya penonton ya berita. Oke, next. Ayo abang satu lagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Suksin, pangkat prajurit 2, asal Flores Adonara. Sama ya, satu kampung tadi. Siap. Banggaan ternyata. Iya. Saya sudah pernah ke kampungmu di Adonara. Siap. Ya. Siap. Dulu jangan-jangan kamu dulu yang gangguin saya dulu. Waktu belum jadi tentara. Dulu tahun 2015 kan belum jadi tentara kan? Siap, Bro. Nah, saya berkunjung ke sana, ada anak muda yang ganggu-ganggu. Jangan-jangan kayaknya wajah kamu waktu itu dulu ganggu saya. Siap. Sekarang tiba-tiba jadi tentara. Oke, ya. Ini sengaja kita bincang-bincang dengan kalian bertiga di dalam segmen target operasi, yaitu obrolan yang menginspirasi. Ya, obrolan paling menginspirasi. Jadi kita akan mengobrol supaya perbincangan kita ini bisa menginspirasi anak-anak muda karena ada hal yang positif yang kalian miliki. Nanti akan dipandu oleh anak saya Grace untuk bertanya-tanya tentang prestasi apa yang kalian punya saat ini. Langsung aja nanya, emang prestasi apa sih, Ya. Bang? Prestasinya apa sih? Tadi udah sempat bocor dikit, tentunya pesilat ya. Betul? Ya. Coba cerita. Ceritakan dulu dong, gimana pengalaman silatnya dari awal mulai tertarik di dunia silat sampai sekarang, udah ikut perlombaan apa aja, terus mungkin sekarang lagi sibuk silatnya ngapain aja gitu. Coba silakan abang. Pengalaman silat saya berlatih silat di kampung mulai tahun 2009. Pengesahan saya menjadi anggota PSAT di tahun 2012. Sebelum saya masuk tentara, saya melatih dari mulai tahun 2012 sampai 2016. Saya pernah ikut kejuaraan silat di kabupaten. Saya Korkap juara 2. Setelah itu ke Jawa Timur, Popda, saya juara masuk ke 8 besar. Setelah itu saya masuk tentara, vakum sekitar 2 tahun, tidak melatih. Setelah saya pindah ke Kikaf KKA ini, saya diberi amanat sama komandan untuk melatih anggota kavaleri untuk melatih silat untuk meningkatkan profesional di dalam bertugas seperti itu, Bro. Jadi kamu sudah jadi pelatih? Ya, berlatih. Sabuk apa tuh? Kalau pelatih sabuk apa kalau di PSKT? Putih, Bapak.
Oh, kalau yang putih justru yang udah tinggi ininya, tingkatnya. Ya. Oh, kalau karate kan putih masih awal, masih pemula. Kebalikan ya. Untuk tingkatan sabuknya dari mulai sabuk hitam, untuk yang dasar adalah hitam, untuk yang tingkat kedua yaitu merah muda atau jambon, untuk tingkat 3 hijau, untuk tingkat yang keempat yaitu putih kecil, yang terakhir adalah putih besar atau sudah masuk anggota PSAT. Oh, kamu putih besar sudah? Siap, sudah. Oh, oke. Pengalaman saya waktu ikut pencaksilat pada waktu saat saya masih SMP. Setelah masuk ke SMA, saya dipanggil untuk sekolah atlet di Kupang, yaitu sekolah SKO Gelombang Melata Kupang. Setelah itu tahun 2019 saya ikut tanding, yaitu tandingan Popda itu antar kabupaten. Saya main dari Kabupaten Pos Timur. Terus pada saat itu saya kalah di 8 besar lawan dari Kota Kupang. Setelah itu saya masuk di Kompi Kavaleri. Saya masuk ke kejuaraan baru yaitu PSAT. Saya pakai titik dong bang, ya kompak kita nungguin apa nih nextnya. Oke, udah. Untung tinggal bilang nungguin ya. Oke, mungkin masih takut ngomongnya. Sekarang ini bintaranya siapa? Sersan siapa tadi? Yosef. Sersan Yosef. Ya, coba cerita pengalaman kamu. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya saat saya berlatih. Pertama saya masuk latihan pada waktu saya ke kota, waktu SMP lulus. Waktu saya merantau ke kota untuk sekolah, di sana saya juga merantau. Di sana saya juga ingin mendapatkan sebuah bela diri untuk menjaga diri. Ya, saya juga mau mengikut saya punya teman. Dia juga ikut latihan seperti yang biasa. Untuk PSAT saya juga bertanya-tanya ini latihan apa. Langsung saya ke sana ikut dia. Langsung saya ikut latihan pada saat 2014 waktu itu. Saya ke kota, sampai berjalan waktu saya berlatih dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, lalu naik ke tingkat berikutnya sampai ke pengesahannya saya 2018. Jadi latihan sekitar 4 tahun lebih. Jadi sekarang saya juga sudah menjadi pelatih karena saya juga mendapat restu dari Tuhan untuk menjadi pelatih, untuk menjadi seorang pesilat. Saya juga mendaftar tentara. Di situ juga saya juga mempunyai kelebihan. Langsung saya ditarik menjadi seorang tentara. Di saat pengalaman saya berlatih waktu itu, pada saat saya sabuk hijau, saya mendapat kesempatan untuk bertanding di ESA Cup antar kabupaten. Di sana saya mendapat juara 1 dan lawannya saya juga cukup lumayan, dan saya bertanding dengan baik. Akhirnya saya mendapat juara 1. Oke, luar biasa tuh Kak. Udah cerita tentang awal mulanya mereka bergabung. Nah, kita tahu kan bela diri itu di Indonesia banyak ya. Banyak sekali ya, ada silat, ada karate, ada judo, dan seterusnya. Silat sendiri juga itu banyak perguruan silat di Indonesia ya. Tapi perguruan Persaudaraan Setia Hati Teratai atau PSAT ini kayaknya yang terbesar di Indonesia, betul ya? Kalau saya baca-baca dari internet, sudah ada lebih dari 200 kabupaten yang punya cabang PSAT ini di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi suatu yang
ya yang positif ya untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau kalian ada di situ juga sedang mengembangkan ini nggak masalah ya. Tapi sebagai prajurit kita punya bela diri juga gitu ya. Apa namanya? Apa? BDM yang muda. Nah, ya, sekarang ini lagi dikembangkan bela diri militer itu jangan dilupakan ya. Tetap basic kita sebagai prajurit bela diri militer harus kalian kuasai ya. Tuh, tapi ini sebagai tambahan yang ada di satuan kamu gitu ya. Kalau misalnya ini Bang, perjalanan Abang mau jadi tentara, nih abang-abang ini ntar kasih tahu nih berapa kali tesnya. Terus kira-kira awalnya termotivasi dari apa? Tadi kalau misalnya siapa tadi Bang Joseph ya, gara-gara dari karatenya ya. Nah pokoknya kasih aja deh, kayak berapa kali masuk tesnya, terus gimana perjuangannya. Mungkin kan dulu katanya ada yang dari kampung segala macam. Gimana caranya pergi untuk mendaftarnya sampai akhirnya diterima deh. Sok silakan. Saya akan bercerita dari pengalaman saya daftar. Saya daftar tentara mulai dari setelah saya lulus sekolah yaitu 2014. Saya mulai daftar tentara. Dulu karena saya dekatnya di Lanut Iswahyudi, saya daftarnya di Lanut Iswahyudi, Angkatan Udara. Tapi karena mungkin persyaratannya belum mencukupi, saya daftar sekitar 5 kali di Lanut, tidak bisa masuk. Setelah itu saya beralih ke Angkatan Darat. Angkatan Darat setelah kami saya berlatih dari pengalaman sebelumnya, saya akhirnya pertama tes secaba gagal. Saya motivasi terus dari orang tua, saudara, adik, kakak dan keluarga yang lainnya. Akhirnya waktu tes Tamtama 2016 gelombang 2, akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk. Berapa kali jadinya total? Total berapa kali tes? 4 kali ya? 6. Dengan Angkatan Udara ya tadi ya. Wah, luar biasa. Keren. Ya. Tapi nggak pernah menyerah nih Bang Ina. Kalau pernah di tengah-tengah pengen nyerah aja, pengen jadi atlet karate aja gitu. Pengen jadi atlet aja gitu. Udahlah, saya menyerah sampai sini saja gitu. Sempat ada pikir. Dari dulu emang bercita-cita jadi tentara. Dari kecil memang berminat untuk tentara. Next abang siapa tadi itu sebelahnya Bang Danang. Suksin. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada waktu tes. Saya ikut tes sejak 2019 pada saat lulus sekolah. Saya ikut tes hanya 1 kali saja. Terus habis itu saya lanjut pendidikannya di Bali selama 5 bulan. Setelah itu saya mendapatkan kejuruan yaitu kavaleri. Setelah dari situ saya bergeser ke Rindam penampungan selama 3 hari. Kemudian itu kami bergeser lagi ke Bandung di Padalarang. Setelah pulang dari Bandung, saya sekolah pra-provinsa itu di Bali 1 bulan lagi. Setelah pulang dari situ, saya mendapatkan penempatan tugas pertama yaitu di Lembata. Terus yang kedua saya dipindahkan ke IKAF KKA. Selesai. Izin saya akan menceritakan mengapa saya ingin masuk tentara. Pertama, karena saya melihat tentara itu gagah. Yang kedua, karena ingin menjaga kedua negara dan ingin mengembangkan orang tua. Yang pertama, saya bercita-cita jadi tentara dari kecil, dari SD. Dan setelah saya lulus SMA, dan saya tahu juga masuk tentara juga tidak mudah. Karena tentara harus mempunyai fisik yang kuat, pertama, dan juga mempunyai mental. Karena itu saya juga
melatih diri saya dengan memperoleh sebuah kemampuan atau sebuah keahlian, terutama dari bela diri yang pertama. Dan saya juga mendaftar secara PK 2020 dan saya juga langsung lulus, diterima. Dan kami ada satu kodim, kami dikirim 36 orang, di sana juga kami diseleksi, hanya diterima 19 orang. Dan saya juga memperoleh ranking 10 besar, ranking 5. Di sana juga saya sangat bersyukur karena saya juga mendapat teman-teman dan orang tua yang sangat memotivasi saya, dan saya juga bisa lulus sampai berdinas sekarang di Komite Atlet Kumurut Satria Anuraga. Oke, mantap ya. Dan ceritakan pengalamannya. Kembali ke PSHT nih, ya. Kan kalian bertiga sudah cukup lama lah menjadi warga ya. Namanya istilahnya warga ya. Kalau sudah pengesahan tuh jadi warga ya. Ada kalau saya baca-baca. Nah, di dalam PSHT itu ada falsafahnya. Ada yang bisa nyebutkan nggak salah satu? Pasti harus tahu lah falsafah ajaran PSHT. Ada yang hafal nggak? Ini ujian nih. Hafal. Apa coba? Ya, falsafah PSHT adalah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ada banyak tuh. Ya. Salah satunya itu. Itu kan falsafah asalnya dari Jawa kan, ini perguruan ini kan. Jadi falsafahnya diambil dari ajaran Jawa. Saya belum jadi warga PSHT nih, bisa tahu nih satu falsafahnya. Sepira gedening sangsara yen tinampa amung jadi coba, yang berarti seberapapun besarnya kesengsaraan, jika mampu menerimanya akan jadi cobaan semata. Kenapa saya hafal? Karena saya baca. Ya, ada 28 kalau saya baca di internet, 29 falsafah ajaran. Ya, mungkin ada lagi yang lain saya nggak tahu ya. Ini kalau saya baca falsafahnya ini cukup bagus ya. Falsafah itu adalah ajaran-ajaran ya, sebagai pedoman kalian menjadi warga PSHT. Ini kalian jangan sekedar berguru terus hanya jurus-jurusnya aja yang kalian kuasai, tapi falsafahnya juga harus dikuasai ya. Betul kan? Ya. Kalau menjadi warga PSHT yang sejati, pelajari falsafahnya, itu yang lebih penting. Kalian belajar ilmunya itu gampang. Nah, hanya latihan seminggu 5 kali jago, tapi belajar falsafah hidupnya ini yang susah. Ini yang harus justru yang kalian pelajari lebih dalam lagi ya. Ini banyak ya, contohnya lagi, setiap rasa kesusahan, keburukan, masalah-masalah apabila dijalani dengan berlapang dada, maka kemudian akan terasa sebentar saja. Bahasa Jawanya, alat tanpa rupa yen tumandang amung sadela. Ya, berarti belum tahu ya, belum pernah baca jangan-jangan. Sudah. Pak. Jadi kamu sebagai pelatih juga ajarkan falsafahnya, ya. Jangan hanya jurus-jurus silatnya saja, tapi nanti kenapa kalau tidak memegang falsafah ini, nanti ilmu yang kalian gunakan, yang kalian miliki akan digunakan untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Betul ya? Nanti jangan sampai punya kesaktian, punya ilmu, tapi malah untuk membuat orang lain susah, untuk menindas orang lain dan sebagainya, ya. Suka duka, mungkin ada suka duka selama belajar di perguruan ini. Kira-kira gimana pengalaman yang paling mengesankan selama kamu menjadi warga PSHT? Siapa yang mau cerita? Salah satu aja. Jadi suka duka di PSHT, dari pengalaman saya, mulai dari latihan saya, saya sejak latihan kita diajarkan dari PSHT itu adalah dari pertama yaitu dari kata-katanya yaitu persaudaraan. Kita ditimbulkan rasa persaudaraan dalam PSHT yang selain mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah,
yang ditekankan dalam PSAT adalah persaudaraan. Jadi dimanapun kita berada, warga PSAT adalah saudara. Selain itu kita bisa mengenal semua yang ada di sini, yang ada di PSAT, entah itu dari suku apapun. Selain itu dimanapun kita berada, saudara-saudara kita banyak. Jadi kita mau ibarat kesusahan di daerah sini, kita kontak yang warga di situ, jadi ada yang membantu. Jadi seperti itu sukanya. Untuk dukanya saat mungkin kenaikan sabuk, jadi kita pernah namanya dikerjain oleh pelatih. Jadi kita disuruh sebelum tes kita disuruh setelah tes kita disuruh masuk ke lumpur, jadi kelihatan matanya saja. Itulah dukanya kita. Mungkin setelah itu kita suruh merayap, merangkak, ya, seperti pendidikan dasar di tentara. Tapi Seru. selain itu jadi setelah itu kita mungkin dikerjain itu, jadi sampai nangis, ada yang nangis, ada yang sampai kencing celana. Jadi dukanya di situ. Ya. Tapi kita kan sebagai tentara udah biasa kayak gitu kan. Waktu itu sebelum menjadi tentara ya. Oke. Terima kasih nih udah cerita ya. Saya selalu di bagian akhir, walaupun tadi Yosep sudah memberikan motivasi, tapi saya ingin kalian memberikan motivasi ya kepada seluruh pemuda di seluruh Indonesia, tapi utamanya kepada tetangga-tetangga kalian juga dulu ya. Bagaimana warga sekitar kalian, ayo masuk tentara, bagaimana apakah gerak bayar ataukah gratis dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin kalian menggunakan bahasa daerah kalian ya. Bisa toh? Suksin masih bisa bahasa Donara, masih bisa? Ya, bisa. Ayo. Mulai dari Sester Yosep, berikan motivasi kepada pemuda di kampungmu ya, supaya ayo masih bergabung di TNI dan juga di PSAT kalau perlu sampaikan. Ini adalah perguruan yang baik, perguruan yang bagus, ayo bergabung di persaudaraan ini gitu. Ayo silakan mulai dari Yosep, kemudian terus Prada Suksin, terakhir Pratu Danang. Sampaikan dengan bahasa daerah. Silakan. Selamat siang, Dulur Dolor, Bang Saweng. Dari tentara, sekarang Kepang, Dele susah itu mengkaji, pokoknya enak dari tentara. Orang membanggakan orang tua, mau warga masyarakat, Bang Saweng, Isika, Dolor, buat adik-adik, Bang Saweng, semuanya semangat buat latihan buat masa depan. Karena dari tentara sebuah kebanggaan orang tua diri masing-masing. Selesai. Oke, ya mantap. Ya, lanjut. Jod. Ya. Suksin dulu, Suksin. Sebelum gue dore tentara, gue di Lewo, mulai sore, mulai siang, mulai pagi, mulai malam. Setelah nete, gue juga latih push up, latih resto, gue juga dore tes, gue langsung dore di Kupang. Gue di Kupang juga play pagi, play siang, play malam. Pas waktu pembukaan gue dore tes sambil olahraga.
setelah nete gue tes gue pana pagi balik ke rumah. Udah tes nete juga, udah tes juga karena orang tua juga dukung gue. Sampai orang tua gue juga berenai di Kupang. Setelah gue tes, gue dengar lulus. Gue lulus, orang tua gue juga beto di Azem. Pas nanti juga kami foto bersama. Setelah nanti gue panah pekan rae terkait pendidikan. Pas gue balik pendidikan, gue langsung ketemu Rae dan Rae sangat senang. Dan untuk teman-teman gue yang belum bisa jadi tentara, gue mohon supaya Mio juga latih yang keras, yang pernah putus asa, latih dan terus berlatih seperti ite pelak hama nolong. Ake mau nak kurang, Mio juga harus terus berlatih, jangan pernah putus asa. Selesai. Oke, mantap. Ini asli nih anak Adonara nih berarti. Ngerti nggak? Ngerti kok nggak? Ngerti. Nanti ada terjemahannya nanti. Saya juga ngerti artinya, kami udah pernah di Kupang 1 tahun. Nah, sekarang kita Wong Madiun. Ayo, ada cowok. Kanggo kanca-kanca, adik-adik sing pengen mlebu tentara, ayo podo giat latihan. Mlebu tentara itu gratis, gak ono bayar sepeser pun. Kanggo mlebu tentara bukan kanggo ajang jago-jagoan, cuma kita gawe banggaane wong tua. Selain kebanggaan wong tua, kebanggaan kampung, kebanggaan keluarga. Jadi semangat sing durung iso mlebu tentara itu emang tesnya abot, cuma dengan semangat usaha kabeh iso terwujud. Itu. Oke. Nggih. Matur suwun. Awakku juga ngerti bahasa Jawa, pernah di Surabaya. Dulu di Des pertama di Angkap 3 di Malang, Singosari ambek di Sidoarjo. Ya, ini Grace ini lahir melebu. Grace lahir di Malang, metu. Berojol neng Malang. Oke. Ya Kak, udah Kak, cukup? Ya, cukup ya. Terima kasih nih. Jadi pesan saya kepada kalian bertiga dan semua teman-teman lain prajurit dari Kikap KKA, Komodo Satria Anuraga ya. Kompi Kapolri Komodo Satria Anuraga, jadilah prajurit yang baik ya. Kalian saya percaya punya cita-cita yang besar ya. Masuk tentara walaupun ada yang dari Tamtama, dari Prada, dari Sersan 2, dari Bintara, dari Sersan, pasti punya cita-cita ingin naik pangkat ke jenjang berikutnya, betul ya? Karena itu bekerjalah yang baik ya. Godaan kalian menjadi prajurit banyak ya. Ada teman-teman kalian yang tergoda dengan hal-hal yang negatif sehingga di tengah perjalanan harus terpaksa berhenti jadi tentara ya, kan itu nggak kalian inginkan. Tadi katanya menjadi kebanggaan orang tua, wujudkan bahwa kalian adalah kebanggaan orang tua, bukan menjadi hal yang memalukan bagi orang tua atau keluarga ya. Jangan terlibat hal-hal yang negatif ya. Dukung tugas pokok satuan, tugas pokok di Kompi KKA, jaga citra prajurit TNI AD secara umum dan prajurit Kapolri secara khusus ya. Kapolri itu adalah prajurit yang prima ya. Siapa yang hafal prima apa? Prima. Apa? Profesional. R. Responsif. I.
Integritas, integritas. Ada contekannya di atas. Contekannya di atas semua ini. Kenapa lihat ke atas semua? Modern. Modern. A. Ini modern. Adaptif. Ya, jadi prajurit kavaleri yang prima, profesional, responsif, integritas, modern dan adaptif. Itu menjadi pedoman kita menjadi prajurit saat ini ya, saat ini ya. Oke. Terus dengan perguruan kalian di PSHT terus kembangkan ya, ini hal yang positif. Kalau jadi pelatih yang bertanggung jawab, jadi murid yang bertanggung jawab, kembangkan. Jangan buat malu perguruan kalian juga. Ini perguruan yang besar ya, yang cukup besar di Indonesia. Tadi katanya dimanapun berada ada simbol PSHT itu pasti saudara gitu kan ya. Saya juga tahu gitu karena dimanapun dia mau suku apapun begitu dan simbol PSHT ini menjadi kebanggaan kalian itu pasti saudara ya. Oke ya. Itu saja, salam hormat buat Danki ya. Kalau Dankinya nanti ada sampaikan salam, terima kasih sudah dibantu. Salam juga untuk seluruh prajurit di KKA. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi, sampai di prestasi berikutnya. Teman-teman kalian juga sudah kasih tahu prestasi. Nanti saya siap upload. Target operasi. Masuk dalam target operasi, obrolan paling operasi. Ya, salam PSHT. Salam PSHT. Ya, Salam. Pejuang, maka porak-poranda, beteng tangguh Belanda. Pencaksilat kang PNSP, training warga. Merah. Juara putih. Percaya diri.